Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu si pemuda terkuat tak terkalahkan di part kedua ya Mo. Langsung saja. Tetaplah semangat, hidup itu pasang surut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kemarin terlihat Sip Salgui yang menyerang ke arah Dohyun, dan ia pun melemparkan shuriken itu. Lalu ia pun berkata, "Wah, ini lebih cepat dan ini lebih kuat," sambil ia mengarahkan pedangnya ke arah leher Dohyun itu. Lalu tiba-tiba ia pun ditampol oleh Dohyun dan ia pun terlempar hingga pedangnya menancap di pohon. Lalu Dohyun di sana pun terdiam memandangi Sip Salgui yang terkapar, dan ia pun berkata, aku terkejut kau tiba-tiba lari seperti itu." Sambil terlihat para anak buah Sip Salgui yang memandanginya, dan mereka bergumam seperti yang diduga dari bos. Dia mengalahkannya dengan sedetik. Dan mereka mengira orang yang terkapar itu adalah Dohyun. Lalu tiba-tiba mereka pun terkejut dan berkata, "Apa? Bagaimana mungkin? Dia mengalahkan bos kita hanya dengan begitu saja. Kita tidak sebanding dengannya. Kita harus mundur. Cukup tinggalkan bos di sini." Lalu di sana Dohyun pun menoleh ke arah mereka, dan ia pun berkata, "Hei, mau pergi?" Dan mereka pun gemetar ketakutan dan berkata, tidak, kami tidak akan pergi." Dan Dohyun pun berkata lagi, "Kalian kelompok bajingan yang tidak setia, apa kalian akan kabur dan meninggalkan bos kalian di sini?" Dan mereka semua pun ketakutan dan berkata, "Maksudku, aku." Dan Dohyun pun berkata lagi, "Apakah kalian yang telah menghancurkan rumah itu? Kalian semua bajingan." Dan mereka pun berkata, apa yang kau bicarakan? Kami tidak akan membuat keributan besar karena kita bergerak secara rahasia." Lalu tiba-tiba seseorang dari belakangnya pun bergumam, "Dia lengah, Cecungu ini hanya beruntung saja." Sambil terlihat Dohyun yang berkata, "Ya, kita tidak bisa bertarung di sini." Tapi tiba-tiba orang yang di belakangnya itu pun akan menebas Dohyun sambil bergumam, "Aku akan membalaskan dendamu, bos." Sambil terlihat Dohyun yang berkata, "Ya, aku ingin tahu jika aku bisa kembali dan berteriak, tapi itu akan percuma saja." Dan orang yang di depan Dohyun pun berkata, tidak mungkin." Tapi ternyata orang di depan Dohyun pun terkejut karena teman dari belakangnya pun dihantam Dohyun dengan sangat keras, dan ia pun terpental di tanah hingga ia pun terkapar di tanah. Dan di sana Dohyun pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau menakutiku." Sambil terlihat orang itu yang berbusa. Dan di sana Dohyun pun berkata lagi, "Aku dengan bos kalian adalah seorang pembunuh dan pekerjaan kalian adalah menyembunyikannya." Lalu orang di depannya pun berkata, "Kami tidak sama dengan dia. Mereka mengancam kita, jadi kami tidak punya pilihan lain, Tuan." Lalu Dohyun dengan tatapan tajam ia pun berkata, "Kalian membantu seorang pembunuh, jadi kalian semua juga seorang pembunuh." Dan mereka semua pun ketakutan di sana, dan terlihat mereka yang gemetar dan berkeringat dingin. Lalu beberapa saat kemudian di sana terdengar seseorang yang berkata, "Aku benarkah?" Sambil terlihat di malam itu, dan di sana orang itu pun berkata lagi, "Kalian bajingan tidak bertanggung jawab." Ternyata itu adalah bos ketua yang bernama Kwon Seng Ho, dan ia pun berkata, "Bagaimana bisa kalian meninggalkan penduduk dan lari? Di mana dia?" Dan seseorang pun berkata, "Kita tidak bisa melihat apapun." Lalu temannya pun berkata, "Aku percaya itu adalah situasi di mana kita harus kabur, Tuan." Lalu Kwon pun berkata, "Jika itu benar, maka baiklah. Namun ketika kita kembali, kalian harus bertanggung jawab." Dan seseorang itu pun berkata, "Baik, kita paham, Tuan." Dan Kwon pun berkata lagi, "Tapi siapa yang telah mengalahkan mereka semua?" Dan orang di belakangnya pun berkata, "Serahkan itu kepada kita. Jika kita membangunkan mereka semua, kita bisa bertanya siapa yang melakukannya. Kita akan mengetahuinya, Tuan." Lalu dengan cepat orang itu pun mengarah ke Sip Salgui, dan di sana ia pun menggoyang-goyangkan tubuh Sip Salgui, dan ia pun berkata, "Bajingan ini Sip Salgui, kenapa dia bisa tepar di sini?" Sambil orang itu pun ketakutan. Lalu ia pun berhenti menggoyang-goyangkan tubuh Sip Salgui dan beralih ke teman lainnya yang di sana, dan ia pun berkata, "Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini kepada kalian?" Sambil terlihat Kwon yang memandangi tingkah laku
orang itu. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara hilang ingatan, dan itu adalah Tuan Lee. Dan seseorang di depannya pun berkata, ya, Sip Salgui telah dipukul sangat keras oleh seseorang. Mereka tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian waktu itu. Ternyata itu adalah Kwon yang berbicara pada Tuan Lee, dan Tuan Lee pun berkata, apa mereka berbohong? Dan Kwon pun menjawab, aku sudah memastikan dan mereka benar-benar tidak mengingat apapun. Lalu Tuan Lee pun berkata, aku penasaran siapa yang melakukannya. Selidiki dengan benar. Apa kau akan menemukan siapa yang melakukannya? Lalu di sana Kwon pun mengambil gelas sambil berkata tentang Jo Jae-gang, The Tiger yang berada di tebing, dan bahkan apa yang terjadi dengan Sip Salgui kelihatannya dilakukan oleh orang yang sama. Kejadian ini luar biasa. Mungkin dia adalah salah satu anggota baru 10 Master Dunia. Sambil terlihat di sana Tuan Lee yang terkejut dan berkata, 10 Master Dunia? Apa kau punya bukti? Lalu Kwon pun menjawab, untuk sekarang masih belum ada bukti. Tempat di mana Jo Jae-gang dikalahkan The Tiger dan Sip Salgui, jika kau gambar garis di peta, itu berbentuk lurus, dan orang itu sepertinya dia sedang menuju ke sini dan tidak mempunyai niat buruk. Dan di sana Tuan Lee pun berkata, jadi kau bilang bahwa Great Master datang dan mengalahkan Blood Horseman? Jika mereka salah paham, mereka akan berpikir bahwa semuanya adalah rencana kita. Dan Kwon di sana pun menjawab, ya, seperti itu Tuan. Lalu Tuan Lee pun berkata lagi, aku akan gila. Dan Kwon pun menjawab, aku akan keluar dan menyerahkan laporan rinciannya. Sambil Kwon akan pergi dari sana, dan Tuan Lee pun berkata, tunggu Seong, tunggu Kwon Seong. Apa maksudmu kau keluar? Tidak bisakah kau memimpin penyelidikan ini? Kau adalah yang terbaik di bidang ini. Sambil terlihat ia yang cemas di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat daging yang dibungkus dan dilempar di sana. Ternyata itu dilempar di hadapan Yumi, dan Yumi pun berkata, jenis daging apa ini? Bukankah kau tidur di sini semalaman karena tidak punya uang? Dan di sana Do-hyun pun menjawab, oh itu, aku dapat uang semalam. Dan di sana Yumi pun berkata, uang dari mana? Do-hyun pun menjawab, aku pergi ke tempat rumah hancur karena aku ingin membantumu, tapi aku melihat 5 anjing kecil. Jadi aku menepuk-nepuk mereka sedikit dan mereka mulai mengeluarkan uang. Lalu Yumi pun berkata, apa? Omong kosong macam apa itu? Dan Do-hyun pun menjawab, beneran, aku menepuk lembut mereka dengan tanganku. Lalu Yumi pun berkata, apa kau yakin kau tidak melakukan hal buruk? Lalu Do-hyun pun menjawab, tentu saja tidak. Lalu Yumi pun beranjak pergi dan berkata, jika kau sudah punya uang sekarang, bisakah kau pergi dari klinik ini? Lalu Do-hyun pun menjawab, tidak, aku tidak punya uang. Karena aku membeli daging babi ini, kau pikir aku masih punya uang sekarang? Lalu Yumi pun berkata, apa? Kau tidak punya uang? Kenapa beli daging babi? Lalu di sana Do-hyun pun berkata, uang yang ku dapat dari anjing kecil tidaklah cukup. Lalu Yumi pun berkata, kenapa kau membeli daging babi ini daripada tempat tinggal? Bodoh, keluar kau sekarang. Tapi tiba-tiba Do-hyun pun marah sambil berkata, sudahkah kau menangkap orang yang memakan ginsengku? Dan di sana Yumi terkejut dan berkata, sudah, maksudku belum, masih belum. Lalu Do-hyun di sana pun terbaring dan berkata, kalau begitu aku tidak akan pergi sebelum kau membayarku. Sambil terlihat Yumi yang memandanginya, dan Yumi pun akan pergi dan berkata, kau ini menyebalkan. Lalu di sana Do-hyun pun berkata, oh, tentang semalam bagaimana keadaan anak kecil itu? Dan di sana Yumi pun bertanya-tanya, dan ia pun memalingkan badannya sambil berkata, kita memindahkannya ke rumah sakit yang lebih besar. Dia mungkin baik-baik saja sekarang. Lalu di sana Do-hyun berkata, oh, jadi begitu. Lalu Yumi pun melirik ke arah Do-hyun dan ia pun bergumam, dia pergi ke rumahku untuk membantu, bahkan menolong anak itu. Aku pikir tidaklah buruk. Sambil ia memandangi Do-hyun yang sedang melamun di sana. Tapi ternyata Do-hyun pun melamunkan Yumi dan ia pun bergumam. Segera setelah dia menyentuh tubuh anak itu, dia langsung menemukan penyebabnya dan menyeimbangkannya dengan akupuntur. Aku yakin dia adalah dokter yang baik.
Lalu beberapa saat kemudian terlihat hidangan di sana dan Do-hyun pun berkata, terlihat lezat. Lalu ia pun memakan hidangan itu dengan sangat lahap dan Yumi pun berkata, bagaimana, enakkah? Lalu Do-hyun pun memakan itu sambil berkata, ini beneran daging babi? Kenapa ini sangat sedikit? Lalu Yumi pun menjawab, itu karena aku terlalu sibuk untuk mencobanya. Lalu Do-hyun di sana pun berkata, tapi ini terlalu sedikit ya. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terdengar seseorang yang berkata, 10 master dunia? Ternyata itu adalah anak buah dari Tuan Lee. Lalu Tuan Lee pun berkata, tapi kita belum memastikannya karena tidak mungkin seseorang master akan turun ke sini dari langit. Lalu anak buahnya pun berkata, apa Anda masih memikirkannya meskipun terdengar mustahil, Tuan? Lalu Tuan Lee pun berkata, masalah terbesarnya adalah dia telah mengalahkan Blood Horseman dan menghilang di wilayah kita. Lalu anak buahnya pun berkata, kenapa dia melakukan itu, Tuan? Apa dia sedang mencoba memancing Bloodhorse? Lalu Tuan Lee pun berkata, sebelumnya di rumah runtuh terdapat peperangan antar prajurit bertopeng kan? Lalu anak buahnya pun berkata, mustahil, apa dia juga yang melakukannya, Tuan? Lalu Tuan Lee pun menjawab, tidak, aku menerima laporan bahwa salah satu kelompok yang terkait dengan Bloodhorse yang melakukannya. Dan anak buahnya pun berkata, itu berarti Bloodhorse datang ke sini karena suatu urusan. Tapi siapa sebenarnya master tersebut? Mereka akan berpikir bahwa kitalah yang mencoba bertarung dengan mereka. Lalu di sisi Tuan Lee ia pun berkata, belum ada yang diketahui, aku akan mencari tahunya. Tapi satu hal yang pasti, bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Sambil ia menatap tajam. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di tempat lainnya. Di sana terlihat pintu yang bertuliskan Liga Murim. Dan seseorang pun berkata, apa kau pernah bertemu dengan mereka sebelumnya? Ternyata itu adalah pria dan di depannya adalah Yumi. Dan pria itu pun berkata lagi, sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku beritahu padamu. Tapi lalu Yumi pun menjawab, tapi apa? Lalu pria itu pun menjawab, soal itu saat ini aku sedang bekerja pada perbaikan rumah Anda yang hancur. Jadi aku masih belum melakukan apapun pada permintaanmu yang terakhir kalinya. Karena Liga Murim sedang melakukannya, jadi percayalah pada kami atau naikkan bayaran kami, maka kami akan bekerja saat ini juga. Di sana Yumi pun terkejut dan berkata, apa, menaikkan bayaran? Lalu ia pun pergi sambil berkata, aku sudah membayar mereka lebih dari cukup, tapi sekarang meminta untuk membayar mereka lebih banyak lagi. Apa yang dia lakukan? Sambil terlihat Kwon bersama anak buahnya yang berada di hadapannya. Lalu mereka pun berpapasan dan Kwon melihat ke arah Yumi sambil bertanya-tanya. Dan Yumi pun bergumam, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Apa mereka berencana untuk membuat diriku menunggu terus? Kapan rumahku jadi? Sambil terlihat Kwon memandangi Yumi dari belakang. Lalu salah satu anak buah dari Kwon pun berkata, apa ada yang salah, Tuan? Sambil orang itu pun melihat ke arah Yumi. Dan di sana orang itu pun berkata lagi, Tuan, haruskah aku memberitahu mereka untuk membatalkan latihan hari ini? Dan di sana Kwon hanya terdiam. Lalu ia pun memalingkan badannya dan berkata, tidak usah, ayo kita pergi. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara instruktur senior Kwon. Dan itu adalah orang yang bersama Yumi. Ia pun berkata, apa yang Anda lakukan di sini? Sambil ia terkejut di sana. Lalu Kwon pun bertanya, gadis yang barusan keluar dari sini? Dan orang itu pun menjawab, apa maksud Anda, Dr. Shin Yumi? Lalu Kwon di sana pun berpikir sambil berkata, apa, dokter? Apa yang dia lakukan di sini? Lalu orang itu pun menjawab, soal itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Kwon yang keluar dari ruangan itu. Dan seseorang pun berkata, kenapa kau tiba-tiba menjadi sopan seperti itu? Ternyata itu adalah orang tadi bersama temannya. Dan orang itu pun berkata, orang yang barusan itu adalah salah satu dari orang yang berhasil menangkap pembunuh. Lalu temannya pun berkata, haruskah kita membicarakan itu ketika mabuk?
Lalu temannya pun menjawab, baiklah, ayo kita selesaikan semua urusan kita hari ini. Kau memang yang terbaik. Lalu temannya pun berkata, jadi dia adalah orang yang menangkap pembunuh itu. Lalu teman di sampingnya pun menjawab, ya benar, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi kecepatannya. Dia adalah Shadow Sword, Kwon Seng Ho. Sambil mereka memandangi ke arah Kwon Seng Ho di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan di sana dan ternyata itu adalah Seng Soo Klinik dan Yumi pun berada di hadapan klinik itu. Lalu ia pun memandangi pintu itu dan ia pun memasuki klinik tadi dan tiba-tiba terlihat seseorang gadis yang berkata, Yumi, Yumi, hai Yumi. Lalu tiba-tiba gadis itu pun memeluk Yumi sambil berkata, apa kau datang kemari untuk bertemu denganku? Lalu Yumi pun menjawab, tentu saja bukan itu tujuanku, lebih baik kau cepat kembali bekerja sana. Lalu tiba-tiba gadis itu pun melepaskan rangkulannya dan berpaling dari Yumi sambil berkata, kau tidak tahu kan kalau aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku? Lalu Yumi di sana pun berkata, sebenarnya aku kemari untuk melihat anak itu. Lalu gadis itu pun berkata, anak itu, ya, aku dengar kau menyelesaikan tugas dengan sangat bagus. Dia sudah mendingan dan pergi ke rumah sakit saat ini. Lalu Yumi pun berkata, jadi begitu, syukurlah. Lalu tiba-tiba gadis itu pun memeluk Yumi sambil berkata, tunggulah sebentar lagi. Jika aku bisa berhasil di sini, aku pasti akan membawamu kembali. Tapi Yumi pun malah pergi dari sana sambil dirangkul oleh gadis itu dan Yumi pun berkata, kau tidak perlu melakukannya, aku sudah punya klinik sendiri saat ini. Tapi tiba-tiba lagi gadis itu pun malah berkata, ayo kita berangkat. Dan di sana Yumi terkejut dan berkata, apa yang kau katakan dengan kata berangkat? Dan gadis itu pun tersenyum sambil berkata, ayo rayakan pesta untuk pindah rumah sekarang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan lagi di sana dan seseorang pun berkata, kakak, aku rasa tidak ada orang di dalam sana. Dan seseorang yang berbadan besar itu pun berkata, apa? Kalau begitu ayo kita minum sebentar dan segera kembali setelah itu. Lalu adiknya pun berkata, aku setuju denganmu kakak. Lalu tiba-tiba mereka pun melirik ke arah Yumi bersama temannya dan di sana orang itu pun berkata, kakak, gadis yang di sebelah kiri itu. Lalu kakaknya pun berkata, kalian beruntung, sambil ia memandangi Yumi bersama temannya itu. Lalu pria itu dengan tatapan yang sangat mesum ia pun berkata, aku akan tinggal di sini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan di sana dan di sana mereka pun akan berpapasan dengan Yumi yang sedang mengobrol bersama temannya. Tapi tiba-tiba seseorang pria itu pun akan menyenggol Yumi dan di sana ia pun terjatuh dan menabrak tembok. Lalu Yumi pun kaget dan berkata, apa yang terjadi? Lalu teman pria itu pun berkata, saudaraku, sepertinya tanganmu patah. Tapi yang dipegang malah punggungnya. Dan di sana temannya pun berkata lagi, apa kau baik-baik saja? Sedangkan Yumi di sana pun berkata, tapi itu bukankah punggungmu? Apa kepalanya baik-baik saja? Lalu pria besar itu pun berkata, apa kau tidak mendengarkan aku? Dan di sana Yumi pun terkejut dan bertanya-tanya. Lalu pria itu pun berkata lagi, karena dirimu lengan saudaraku sampai patah. Lalu Yumi pun berkata, patah? Aku bahkan tidak menyenggolnya sedikit pun. Karena aku seorang dokter, mungkin aku bisa membantunya. Tapi orang itu pun mencegah sambil berkata, tunggu dulu, kenapa aku harus percaya padamu? Saudaraku bilang dia merasa kesakitan. Sambil ia menahan Yumi di sana. Lalu orang itu pun berkata lagi, bukan kau, tapi bawalah dia ke klinik yang besar. Jadi bayarlah biaya perawatannya. Lalu Yumi di sana pun menoleh dan bertanya-tanya. Lalu di sana teman Yumi pun berkata, kau bercanda ya? Sambil ia marah di sana. Lalu orang itu pun berkata, apa? Aku bercanda? Apa kalian ingin bilang bahwa kami penipu?
"Ah, beraninya kau," sambil ia akan menampar Yumi. Tapi tiba-tiba ia pun dicegah oleh seseorang. Ternyata itu adalah Dohyun. Sambil terlihat tangannya yang dipegang oleh Dohyun, lalu di sana terdengar suara yang menjerit kesakitan. Lalu Dohyun pun melepaskan tangannya. Lalu ia pun marah sambil berkata, "Kenapa kau mematahkan lenganmu seperti itu?" Ternyata tangan yang dipegang orang tadi pun patah akibat cengkeraman dari Dohyun, dan orang itu pun menangis sambil bergumam apa yang barusan dia lakukan. Lalu di sisi Yumi ia pun berkata, "Bagaimana bisa kau mematahkan tangan seseorang begitu saja?" Sambil terlihat mereka berdua yang ketakutan, dan Dohyun di sana pun berkata, "Aku tidak bersalah karena mematahkan tangan seseorang seperti dirinya." Lalu Yumi pun mendekati orang itu, dan ia pun marah sambil berkata, "Ini bukan saatnya untuk membual seperti itu tahu." Sambil ia memarahi Dohyun di sana, lalu ia pun berkata pada orang yang tangannya patah itu, "Apa kau tidak apa-apa? Apa itu sangat sakit?" Tapi di sana Dohyun pun malah berkata, "Apa itu sakit?" Lalu orang itu pun kaget, dan ia pun berkata, ini tidak sakit sama sekali." Sambil ia ketakutan di sana. Lalu Yumi di sana pun berkata, "Tapi bukankah lenganmu saat ini tidak bisa digerakkan? Kau harus segera ke klinik saat ini juga." Dan orang itu malah berlari sambil berkata, "Tidak usah." Lalu Dohyun pun memandangi orang yang tergeletak bersandar di tembok tadi, dan ia pun berkata, Oh ya, kau juga mematahkan lenganmu juga kan? Apa itu alasannya kau tidak bisa berdiri?" Lalu orang itu pun tiba-tiba berdiri sambil berkata, Tidak, bukan seperti itu." Sambil mereka lari ketakutan dan berkata, Kami minta maaf." Dan di sana tangan patah dari orang itu pun mengayun-ngayun. Lalu Yumi pun berkata, "Itu akan membuat dia kesakitan jika dia lari dengan tangannya yang patah." Lalu Dohyun pun berkata, "Kenapa kau begitu khawatir pada orang seperti dia? Kau ini terlalu baik." Lalu Yumi pun menjawab, "Aku tidak berbuat baik padanya, hanya saja kau menyakiti orang itu terlalu berlebihan." Lalu tiba-tiba teman Yumi dari samping pun berkata, "Oh, siapa pria ini? Apa dia pacar barumu? Keren sekali." Lalu Yumi pun menjawab, Sudah jelas bukan tahu." Lalu gadis itu pun berkata, "Kalau begitu siapa dia?" Dan Yumi pun menjawab, "Tidakkah kau tahu siapa dia dari melihatnya saja?" Dan di sana gadis itu pun terbingung melihat ke arah Dohyun. Lalu Yumi pun menjawab, "Dia hanyalah orang yang narsis saja." Lalu gadis itu pun berkata, "Astaga, kau terang-terangan sekali di depannya, Yumi." Dan Yumi di sana pun malu-malu sambil berkata, "Tapi ya, terima kasih karena telah menolong kami." Sambil terlihat Dohyun yang menunjuk ke arah muka Yumi. Lalu ia pun berkata, alih-alih mengucapkan terima kasih, lalu di sana Yumi pun salting sambil berkata, ada apa dengan orang ini?" Lalu Dohyun pun berkata, "Bahkan jika kau mengatakan itu, sebuah tindakan akan lebih dihormati." Lalu Yumi pun berkata, apa maksudnya?" Lalu Dohyun pun berkata, "Yang aku maksud barusan adalah ayo kita pergi makan daging hari ini juga. Aku sudah mulai lapar." Lalu Yumi di sana pun berkata, "Ini orang, bukankah kita sudah memakan itu kemarin? Kenapa kau masih ingin makan itu lagi?" Lalu Dohyun pun berkata, "Tapi kau mengatakan terima kasih karena sebuah tindakan lebih baik daripada berbicara saja." Lalu Yumi pun berkata, "Omong-omong, kenapa kau ada di sini? Aku merasa kalau aku terus berada di tempat yang sama gara-gara dirimu." Lalu Dohyun pun menjawab, "Apa kau pikir aku adalah seorang pemalas yang hanya bisa berbohong setiap hari?" Lalu di sana Yumi pun berkata, "Permisi Dohyun." Lalu Dohyun pun menjawab, "Kenapa?" Lalu Yumi pun berkata, "Jadi apa kau ingin makan?" Lalu Dohyun dengan semangat berkata, "Bukankah seseorang setidaknya butuh makan sekali setiap hari? Bagaimana jika ikan?" Lalu di sana gadis itu pun berkata, "Ye, ikan." Tapi Dohyun di sana pun berkata, "Ikan, tapi aku lebih suka daging babi. Bagaimana jika kita minum alkohol juga?" Lalu beberapa saat kemudian terlihat orang yang tangannya patah tadi. Ia pun berkata, "Apa?" Ternyata
ia pun berbicara dengan bosnya dan bosnya pun berkata, kenapa kau mengatakan omong kosong seperti itu? Aku sudah bilang untuk membelikan aku alkohol. Apa aku terlihat seperti orang miskin? Lalu di sana orang yang tangannya patah pun berkata, apa Anda berpikir kalau aku datang kemari dengan tangan kosong? Sambil ia mencari-cari sesuatu di dalam bajunya dan di sana ia pun bergumam, beruntung aku bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Sambil ia mengeluarkan sebuah kantong dari bajunya, lalu ia pun bergumam, tapi dokter itu dia bilang memiliki klinik sendiri, tapi bahkan dia tidak punya 100 keping koin. Lalu ia pun memberikan kantong itu kepada bosnya sambil berkata, aku akan memberimu ini. Sambil terlihat kantong itu yang berisikan uang emas dan di sana orang itu pun berkata, oh apa ini? Ini 1 koin, totalnya 10 koin. Ah, bagus, ini cukup bagiku. Ini akan sangat semangat untuk bekerja. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Do Hyun yang sedang makan di sana dan ia pun berkata, padahal aku sudah tahu kalau ini tidak akan cukup untuk 3 orang. Dan gadis di sampingnya pun berkata, apa ini terlalu sedikit? Apa kau mau nambah? Padahal kaulah yang memakan hampir semuanya tadi dan sekarang kau bertanya padaku apa aku ingin nambah. Jika kau ingin makan lebih banyak, pergi beli sendiri sana. Sambil terlihat gadis itu yang mengeluarkan uang dan ia pun berkata, apa aku harus membelinya sendiri? Lalu tiba-tiba uang itu pun diambil oleh Do Hyun sambil berkata, tunggu saja, aku akan segera kembali, tunggu saja. Sambil di sana Do Hyun pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu Yumi di sana pun berkata, bukankah dia pria yang aneh? Dan temannya pun menjawab, tidak juga. Aku rasa dia adalah pria yang baik. Sambil terlihat Yumi yang tersenyum memandangi Do Hyun yang pergi itu dan ia pun berkata, begitu ya. Lalu terlihat di sana Do Hyun yang berlari dan ia pun berpapasan dengan Kwon di sana. Lalu tiba-tiba Kwon pun melirik ke arah Yumi dan ia pun bergumam, aku kira ini hanyalah rumah biasa, tapi ternyata ini sebuah klinik. Ternyata kau ini punya kepribadian yang periang. Sambil ia menatap ke arah Yumi. Lalu ia pun berbaring sambil bergumam, baguslah kalau begitu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan di sana dan seseorang keluar dari pintu. Ternyata itu adalah bos dari orang yang tangannya patah tadi. Lalu anak buahnya pun membungkuk sambil berkata, selamat datang tuanku. Dan orang itu pun berkata, ayo kita pergi, saatnya kita untuk kembali bekerja. Lalu beberapa saat kemudian di siang hari bolong, di sana terlihat pasar yang ramai. Lalu di sana terlihat gadis melirik ke kiri dan melirik ke bawah. Lalu ia pun terbengong sambil terlihat ia yang emosi. Ternyata ia pun marah kepada Do Hyun di depannya dan gadis itu pun berkata, bukankah sudah kubilang berulang kali untuk berhenti menyentuh itu? Dan di sana Do Hyun pun hanya terbengong. Ternyata gadis itu adalah penjual daging dan di sana Do Hyun pun berkata, jika memang kau tidak memperbolehkan aku menyentuh, maka biarkan aku mencobanya. Lalu gadis pedagang itu pun marah sambil berkata, orang gila mana yang mau memberikan daging secara gratis di toko mereka? Lalu ia pun memegang kepalanya sambil bergumam, aku tidak bisa berdagang dengan tenang hari ini. Aku tidak tahu kalau ada pelanggan yang seperti ini. Sambil ia melihat ke arah Do Hyun yang melirik-lirik sana sini daging babi itu. Lalu gadis itu pun jengkel dan ia pun bergumam, apa aku harus menebarkan garam atau sesuatu? Sambil ia melihat Do Hyun di sana dan Do Hyun pun berkata, oh jadi ini bagus juga. Lalu ia pun berkata, apa kau memberikan diskon? Ayolah. Dan gadis itu pun terdiam. Lalu ia pun marah sambil berkata, aku tidak akan memberi diskon. Tapi tiba-tiba orang-orang tadi pun mendatangi toko dari gadis itu dan ia pun berkata, wah Nona Min, sepertinya daganganmu banyak yang terjual ya. Sambil ia akan menyentuh gadis itu dan gadis itu pun menampar tangan dari orang itu sambil berkata, kenapa kalian datang kemari lagi? Aku tidak akan menjual apapun padamu. Lalu orang tadi pun berkata, bagaimana kau bisa sukses jika kau tidak bisa menjual 1 daging saja? Bagaimana dengan kondisi ayahmu yang sakit itu?
Lalu tiba-tiba gadis itu pun tertunduk lesu. Lalu ia pun marah sambil berkata, "Kenapa kalian tega melakukan ini?" Lalu orang tadi pun tersenyum dan ia pun berkata, "Bukankah aku sudah berulang kali bilang padamu kan? Aku dengar kalau pria bertopeng itu yang melakukannya. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa." Sambil terlihat gadis itu yang makin emosi. Lalu ia pun menarik baju dari orang itu dan berkata, "Pembohong, kau adalah seorang pembunuh, makanya kau melakukan itu." Lalu orang tadi pun berkata, "Haha, wah, seorang pembunuh, aku hanyalah seorang pendekar yang baik hati." Haha, bukankah itu benar? Lalu anak buahnya pun berkata, "Benar, benar tuanku." Lalu ia pun segera memegang tangan dari gadis itu sambil berkata, "Kau menjadi seperti ini karena kau tidak punya kekuatan apapun. Aku akan melindungi tempat ini jika kau menyerahkan separuh daging di persediaanmu itu padaku. Maka aku bisa pastikan ayahmu tidak akan dirampok lagi. Dan tentu saja kau akan baik-baik saja." Sambil orang itu akan menyentuh gadis tadi. Lalu gadis itu pun berkata, "Kau orang yang brengsek, aku akan melaporkanmu pada Liga Murim." Lalu orang tadi pun berkata, "Hahaha, Liga Murim, aku tidak takut dengan mereka." Haha, berbicara omong kosong adalah salah satu kelebihanmu. Kau ini masih terlalu muda untuk mengerti situasi yang ada padamu. Sambil ia menjentikan jari di sana. Lalu ia pun berkata, "Aku akan memberimu sedikit pelajaran." Sambil terlihat di sana anak buahnya yang tersenyum-senyum. Lalu gadis itu pun bertanya-tanya karena mejanya dipegang oleh anak buah orang itu. Dan anak buah orang itu pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, hancurkan semua yang ada di sini." Tapi tiba-tiba orang itu pun terkejut karena ia tidak bisa mengangkat meja itu. Dan ia pun bergumam, "Sialan, ini rak tetap." Tapi ternyata meja itu pun ditahan oleh Dohyun menggunakan satu tangan. Lalu orang itu pun terkejut karena Dohyun pun berkata, "Maaf, aku akan membeli ini." Dan orang itu pun berkata, "Siapa kau ini?" Dohyun pun menjawab, "Apa kau tidak tahu? Hanya dengan melihatnya saja, aku adalah pelanggan yang akan membeli daging." Lalu orang itu pun menoleh dan melirik ke arah Dohyun. Dan ia pun berkata, "Oh, jadi begitu. Jadi kau akan membeli daging ini, bukan?" Sambil ia membuang-buang daging di depan Dohyun itu. Lalu terlihat di sana gadis itu yang terbengong karena dagangnya dibuang-buang oleh orang tadi. Dan bos orang itu pun tersenyum sambil berkata, "Haha, bagus anak buahku." Sambil terlihat di sana daging yang berjatuhan di lantai. Lalu di sisi orang yang membuang daging itu, ia pun berkata, "Hahaha, ambil saja daging itu seperti anjing." Tapi tiba-tiba kaki Dohyun pun menempel di perut orang itu. Dan di sana orang itu pun dengan cepat terpental hingga melewati bosnya bersama gadis itu. Dan orang itu pun menabrak tembok hingga tembok itu pun retak. Dan di sana orang itu pun langsung pingsan. Lalu terlihat bosnya yang bertanya-tanya. Dan di sana Dohyun pun malah menangisi daging yang berada di bawahnya. Dan ia pun berkata, "Ah, sayang sekali daging ini terjatuh." Lalu di sisi bos penjahat itu, ia pun bertanya-tanya dan melihat ke arah Dohyun. Lalu ia pun bergumam, padahal penampilannya seperti orang biasa, tapi ternyata dia juga kuat. Tapi pada akhirnya pemula seperti dia tidak akan bisa mengalahkanku. Sambil dilihat Dohyun di sana yang melirik ke arah orang itu. Lalu orang itu pun berkata, "Kau ini orang yang berani ternyata. Aku tidak percaya kau bisa menyerang tangan kananku tanpa rasa takut sama sekali." Lalu Dohyun di sana pun bangkit sambil berkata, "Apa kau juga berasal dari Blood Horse? Sepertinya nama itu tidak cocok untuk kalian. Kau harus merubah namanya menjadi Arem Host." Lalu di sana orang itu pun bergumam, "Siapa sebenarnya orang ini? Aku akan memberimu sebuah pelajaran." Sambil ia melirik ke arah anak buahnya. Lalu orang itu pun melirik ke arah gadis itu dan ia pun bergumam, "Bahkan jika hanyalah seorang bocah ingusan,
aku terpaksa untuk melakukan ini. Cepat, tahan pemilik toko itu, sambil terlihat anak buahnya yang akan menyerang gadis tadi. Lalu gadis pemilik toko di sana pun ketakutan, tapi tiba-tiba dari belakang Do-hyun pun memegang pundak dari orang itu dan ia pun berkata, kalian ini apa tidak cukup bagi kalian untuk mengacaukan dagangannya? Jika kau sampai berani menyentuh pemilik toko ini, aku tidak akan tinggal diam saja, sambil ia membanting orang itu di lantai dan bersambung mok.